Sejak Maret 2024 lalu Bursa Efek Indonesia meluncurkan aturan baru untuk perdagangan di papan pemantauan khusus. Full Call Auction atau sering disebut FCA selalu mengundang perdebatan. Peraturan yang awalnya dibuat untuk membangunkan saham-saham mati suri, semakin kesini makin menimbulkan kisruh. Sistem FCA ini membuat para investor tidak bisa melihat volume bid dan offer yang terjadi. Harga yang biasanya ditentukan dengan mekanisme bid offer, dalam FCA dilakukan dalam lelang berkala, 5 sesi lelang dalam 1 hari perdagangan. Gejolak terus terjadi. Puncaknya pada saat PT Barito Renewables Energy Tbk masuk dalam papan pemantauan. Perusahaan milik Prayogo Pangestu ini memang harganya terus meroket naik sejak IPO. Sebelum masuk papan pemantauan, brand bahkan sempat jadi emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di BEI. Sistem FCA pada brand ini menyeret turun harganya dan juga IHSG dan ternyata juga saham-saham besar lainnya. Kontan mengadakan FGD 20 Juni 2024 untuk mengumpulkan pendapat dari berbagai stakeholder untuk revisi aturan FCA. Berikut ini cuplikannya. Sebenarnya jujur kalau dari saya pribadi, FCA nggak berdampak karena memang saya fokusnya ke saham-saham yang kemungkinan kecil akan masuk akan terkena dengan aturan FCA. Cuman sebagai saya sebagai content creator, saya juga lihat apa respon dari teman-teman content creator yang lain, baik yang trader ataupun investor. Kok sampai sekarang saya belum pernah ketemu satu orang pun yang happy dengan adanya FCA ini. Jadi pesan yang saya dapatkan itu adalah sebenarnya tujuannya baik, ingin untuk memberikan perlindungan pada investor. Tapi dari kesan yang saya dapatkan dari teman-teman investor dan trader yang lain, kesan perlindungan terhadap investornya itu kurang bisa didapatkan. Nah, kalau menurut saya pribadi mungkin perlu ada kajian ya, kenapa kok kriterianya kan ada 11 kriteria di FCA tadi. Apa alasannya kriteria tersebut, dan mengingat di pasar saham sendiri, saat ini kan kalau boleh dibilang lebih sepi dibandingkan dengan pasar tetangga ya. Kalau kita bicara kripto dan lain-lainnya, itu jauh lebih sepi. Nah, dengan adanya aturan baru ini yang membuat investor lebih kontra daripada pro, akan sangat susah untuk bisa mendapatkan investor muda yang akan memilih untuk investasi. Karena pilihannya kan sekarang sudah ada banyak gitu ya, selain pasar modal juga ada kripto. Mereka, wah kok peraturannya aneh-aneh, lebih baik ke tetangga aja. Itu yang kalau saya pribadi khawatirkan. Tapi jujur kalau dari saya pribadi nggak ada kena dampak apa-apa, karena saham-saham yang saya pilih kemungkinan kecil akan masuk ke papan pemantauan khusus. Kalau FCA diterapkan untuk saham-saham yang fundamental memang jelek, mungkin kita investor bisa menerima. Tapi kalau terhadap saham-saham yang sebenarnya secara fundamental, likuiditas, transaksi harian, tidak bermasalah, malah bisa mengangkat indeks, itu yang kita tanyakan, itu saja. Itu yang terjadi. Jadi saya perhatikan indeks kita tetap berada di atas 7.000 walaupun tekanan begitu besar. Sewaktu atau sebelum saham yang jawara di pasar brand masuk ke dalam FCA. Tapi begitu saham brandnya masuk, nah mulailah kita bermain di area di bawah 7.000. Ya, selain transaksi harian yang juga turun ya, dari katakan 10 lebih menjadi 8, 9. Ya, kalaupun 10 bisa lebih dari 10 itu separuh mungkin di pasar negosiasi. Jadi bahwa ini melindungi investor itu yang ya kita bisa pertanyakan, dan juga meningkatkan transaksi harian. Apakah benar? Kita bisa lihat data-datanya, nilai transaksinya apa benar meningkat. Tapi yang jelas hingga Mei rata-rata 12 triliun, tapi begitu akhir Mei hingga mungkin 2-3 minggu terakhir ini rasanya sudah di bawah 10 triliun ya, 8 atau sampai 9 triliun setahu saya. Saran dari saya yang FCA karena kena aturan yang subjektif itu yang mungkin harus dipertimbangkan, dan kalau memang memungkinkan dihilangkan ya, yaitu aturan 11 dan juga 10. Karena dengan adanya 10 dan 11 ini kan menjadi kriteria yang bisa terkena FCA menjadi banyak gitu, karena ya tergantung persetujuan OJK ya ataupun keputusan ketentuan yang ditetapkan oleh di Bursa Efek. Apa yang saya dapat dari teman-teman kolega di sekuritas,
nggak jarang yang bilang kalau FCA ini adalah kebijakan yang kontroversial, ya, sehingga membuat market itu bisa cukup terdampak, cukup jatuh, apalagi juga sebelumnya kondisi market kita memang lagi kurang sehat, ya. Sebelum FCA dikenakan itu memang kita sudah pantau adanya arus jual asing gitu ya keluar market kita gitu. Kemudian bursa menetapkan peraturan ini, yang mana juga sebenarnya mungkin masih banyak pertanyaan dari para pelaku pasar dan teman-teman praktisi gitu. Mungkin perlu kita gali lagi sebenarnya tujuan utamanya apa dari pengenaan FCA gini, dan sudah sejauh ini dilaksanakan, kita harusnya mungkin bisa evaluasi lagi gimana dampaknya, efeknya yang terjadi, apakah masih sesuai dengan goal awalnya atau tidak. Kalau saya kan pro transparansi, jadi anything yang gak ada transparansi itu I don't like, karena itu increase risk. Dan kita kalau mau investor masuk Indonesia, kita harus reduce risiko berinvestasi di Indonesia. FCA itu nambah risk karena satu, gak kelihatan bid offer. Dua, kriterianya tuh gak jelas. Kapan umahnya, kapan masuk FCA-nya. Tiga, di peraturan FCA itu ada yang otoritas bursa terlalu besar. Kayak God, jadi kayak Tuhan gitulah. Kalau ada sesuatu yang kayak God itu, gimana lu bisa mengukur resiko Tuhan sih? Kan nggak bisa. Jadi itu malah create more risk. Kalau more risk, orang kan males invest ya. Kecuali kita kasih return yang sangat tinggi, baru mau. Padahal kita return Indonesia, kita nggak tahu returnnya berapa. Bisa negatif. Jadi menurutku, udahlah yang bikin peraturan yang bisa meningkatkan resiko-resiko, mengurangi transparansi itu jangan ada. We need to be more transparent. We have to show the world Indonesia itu transparan. So you invest in Indonesia itu aman karena kita transparan. Broker tidak ditutup, flow asing ditutup tuh tambah tidak transparan. Sekarang FCA nggak ada bid offer lagi, nggak ada transparan. Investor asing itu 90% sudah ETF. Jadi itu baik quant, itu nggak even do aktif investasi yang menganalisa gitu. Itu mungkin tinggal 10% lah. Yang Singapura gitu mungkin masih ada, tapi 90% yang gede-gede, yang dari US gitu, semuanya quant. Mereka itu cuman lihat kalau company lu gede dan liquid, berarti masuk kriteria untuk diinvest gitu aja. Gede dan liquid, mereka nggak even lihat PE, nggak even lihat PBV. Jadi kalau kita mau menarik mereka, kita mesti punya banyak company yang besar dan liquid, ya kan, supaya duitnya masuk kan. Nah, company-company IPO kecil-kecil nggak penting menurut gua. Untuk narik mereka ya, kalau yang tujuan lainnya nggak tahu, tapi untuk narik yang investor gede ini, we just need big and liquid. Sekarang company paling gede dan paling liquid lu disikat masuk FCA jadi nggak liquid gitu kan. Mereka batal invest kan, FTSE batal invest tuh hilang 8 triliun. Kan eman-eman, 8 triliun nggak ada.